Laptop gaming biasanya warnanya hitam. Kalau nggak hitam, ya hitam atau hitam. Dan susah ditemukan kalau tengah malam. Nah, buat kalian yang bosan dengan laptop gaming berwarna hitam, di video kali ini kita akan membahas yang warnanya bukan hitam kelam dan lumayan manis untuk digenggam. Ya udah, masih pagi nggak usah liatin jam. Selamat menonton. Yang suka pinjam tapi kalau ditagih kayak setan jahanam. Andika, guys, di sini 6 bulan lalu saya tuh diundang oleh Asus untuk mengikuti acara Asus yang nama eventnya adalah Be Unstoppable. Nah, kalau kalian lihat di video saya tersebut, ada sebuah laptop yang warnanya itu silver kebiru-biruan yang katanya laptop tersebut itu terinspirasi oleh BMW iX. Nah, di dalam pajangan di laptop tersebut itu ada tulisan yang tulisannya itu agak horor, yaitu Do Not Touch. Dan karena saya dulu itu orangnya iseng banget, jadi saya saya til sedikit gitulah. Karena saya cuma pengen tahu bagaimana surface atau permukaan laptop tersebut. 6 bulan berselang setelah laptop tersebut beredar di pasar dan akhirnya saya bisa membeli sendiri, bisa saya pegang-pegang, saya elus-elus, saya bongkar dan saya teliti lebih lanjut untuk keperluan review. Tapi sepertinya karma itu memang beneran ada. Kenapa? Karena laptop yang dulu yang seharusnya tidak boleh dipegang, yang desainnya itu sama, laptopnya itu ya ini. Dan ini tuh tidak dipinjami Asus, saya beli sendiri dan laptop yang ini itu sekarang jadinya baret. Gara-garanya adalah Tomo. Tomo ini adalah orang yang membantu saya untuk benchmark, review, dan juga bongkar laptop. Karena di KID itu kan upload video hampir setiap hari. Dan saya dibantu oleh Tomo. Ini Tom. Dan Tomo ini ketika membongkar itu bagian bawahnya nggak dikasih alas. Jadinya ada kayak debu atau kerikil dan akhirnya laptop di bagian cover belakang ini baret. Tapi saya mau marah itu ya, kasihan kalau kalian lihat mukanya itu kan kayak melas gitu ya, kasihan. Tapi untungnya anaknya jujur sih, karena biasanya kan kalau orang mau udah baret kan itu nggak mau ngaku, tapi dia ngaku, "Mas, laptopnya tak baret no," kayak gitulah. Jadi daripada saya curiga kepada orang lain kan lebih baik jujur kayak gitu. Wis, ngalir Tom. Oke, jadi pesan moralnya buat kalian, jangan melanggar apa yang seharusnya tidak dilanggar, karena karma itu memang beneran ada. Dan saya juga udah coba berbagai cara yang saya research di YouTube, mulai dari pakai obat nyamuk, pakai minyak kayu putih, pakai kit, dan coba pakai berbagai hal, pakai sampo bayi, juga tetap aja baret dan nggak bisa dipulihkan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi sekarang kita akan mereview atau membahas laptop yang dulu itu sama sekali nggak boleh dibekang, yaitu Asus ROG Glacier Blue. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, mungkin buat kalian yang pernah ngelanggar langsung aja minta maaf. Kalau udah minta maaf, langsung aja subscribe channel ini. Kenapa? Karena kalau kalian udah subscribe itu saya ngerasa sedihnya agak berkurang. Karena kan saya beli laptop ini juga untuk menghadirkan review kepada kalian. Jadi dengan subscribe dari kalian itu saya bisa sedihnya itu bisa sedikit berkurang. Dan perkenalkan, ini adalah Asus ROG G531. Namanya ini agak sedikit membingungkan karena terlalu banyak G, jadi ROG G531 yang nanti akan kita sebut saja menjadi G531 biar tidak terlalu ribet. Asus G531 ini memiliki banyak banget SKU yang bisa kalian baca di sini, atau kalian juga bisa langsung cek website resminya Asus. Dan kebetulan yang kita review ini adalah versi termurahnya ROG Glacier Blue, yaitu G531 GT, yang sebenarnya udah saya review tahun lalu, cuman yang lalu itu kan versi hitam, kalau yang ini versi Glacier Blue. Jadi apakah ada perbedaan antara yang versi hitam pekat dan juga versi Glacier Blue? Nah, kalau untuk SKU yang versi Glacier Blue ini hanya dua, yaitu Asus ROG G531 GT dan juga GW. Kalau yang GW itu adalah versi yang RTX 2070 yang harganya itu 30 juta ke atas. Untungnya punya saya yang saya beli ini yang versi termurahnya, yaitu GT dengan 1650 4GB. Jadi walaupun baret ya udahlah ya, nggak terlalu 30 juta juga. Dengan spesifikasi utamanya Core i7 9750H, 6 core 12 thread dengan TDP 45W, RAM-nya 8GB DDR4 dengan speed 2666 MHz, grafik card-nya menggunakan Nvidia GTX 1650 4GB, untuk storage-nya 512GB PCIe NVMe yang speed-nya ada di kisaran 1800-an Mbps, dan layarnya 15 inch dengan refresh rate 120Hz dan menggunakan panel IPS level. Kalau dari segi desain sebenarnya sama dengan G531 GT yang versi hitam, cuman kalau yang versi Glacier Blue ini warnanya lebih kontras, ngejreng, dan terlihat futuristik banget. Logo ROG di bagian belakangnya ini tidak menyala sama sekali, jadi jangan tanya bisa RGB apa enggak, karena nggak ada lampunya sama sekali. Lampunya ini dipindah di bagian casing bagian bawah, jadi kalau misal lampunya ini nyala, bisa memberikan kesan ambience light yang kalau misal kalian gunakan nge-game ketika di kamar
kamar, dalam kondisi kamar kalian gelap, itu rasanya satisfying banget. Jadi kayak kalian di kamar tapi rasanya kayak di pasar malam. Engselnya cukup unik dengan hanya ada di pojok-pojok yang ukurannya nggak terlalu lebar, tapi uniknya dengan model engsel seperti ini, Asus G531 ini bisa dibuka dengan satu tangan. Kemudian di bagian dalam di area keyboard, di sebelah kanannya ini ada garis-garis face off, dan menurut Asus, desain ini adalah desain yang terinspirasi dari garis-garisnya BMW iX. Untuk keyboardnya juga udah nyaman dengan travel distance yang pas dan rasa tactile yang responsif banget. Tombol powernya juga udah memisah dengan keyboard dengan desain tombol yang menurut saya juga keren. Terlihat banget kalau ini dikerjain dengan orang yang bener-bener punya passion di bidang desain. Kemudian tombol WASD yang biasa digunakan untuk gaming juga di mark dengan warna yang transparan. Keyboardnya juga udah RGB dengan 4 zona RGB yang bisa kalian custom. Untuk touchpadnya memiliki desain yang antara klik kiri dan kanannya memisah, dan touchpad bagian tengahnya ini nggak bisa diklik, jadi fungsinya cuma buat kursor. Dan kalau kalian adalah tipe pengguna touchpad seperti saya yang terbiasa klik kiri dengan menekan bagian touchpad yang ada di tengah, sepertinya butuh beradaptasi lagi. Untuk sistem exhaust di bagian belakang, Asus mengklaim kalau sistem exhaustnya ini menggunakan teknologi yang Asus menamakannya dengan 3D Flow Zone. Jadi secara teoritis laptopnya ini akan lebih dingin, dan menurut saya keren. Kenapa? Karena selain sebagai untuk mempercantik desain, ternyata lubang-lubang grill yang ada di belakang casing layar ini juga berguna sebagai sistem pembuangan udara. Untuk konektivitasnya, Asus G531 ini dibekali dengan Wi-Fi killer Gigabit 802.11ac dual band. Untuk port I/O-nya di sebelah kiri ada 3 buah USB 3.0 dan audio jack. Di bagian belakang ada input LAN, HDMI, dan input power. Di bagian kanan terdapat, kosong. Wah, mungkin Asus lupa ini ya. Seharusnya mungkin ada USB Type-C dan juga slot SD card, tapi di sebelah kanannya ini kosong. Mungkin ya dimaklumi aja lah ya, mungkin lupa naruh. Untuk desain layarnya, framenya ini tipis banget di ketiga sisinya. Jadi bagian kiri, atas, dan kanan memiliki frame yang sangat tipis, yang akhirnya tidak ada webcam di Asus G531 ini. Tapi kalau menurut saya, nggak adanya webcam bukanlah masalah yang berarti, karena saya pribadi, saya itu orangnya jarang banget menggunakan webcam, karena saya tidak main OME TV, saya tidak main Camfrog, dan saya tidak menggunakan webcam yang ada di kamera. Kemudian untuk panel layarnya dimanufacture oleh Sharp dengan panel ID NCP0036 yang memiliki 280 brightness nits, 39% Adobe RGB, dan 59% sRGB. Jadi kalau kalian buat desain layarnya ya sedikit kurang saturasi warnanya, tapi karena udah 120 Hz, kalau kalian gunakan untuk gaming, layarnya akan smooth banget dan akan minim banget screen tearing. Oke, sekarang waktunya kita bongkar laptop ini yang sebenarnya udah dibongkar duluan tadi sama Tomo, dan akhirnya lahirnya baret ini. Dan kita akan bongkar untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang versi hitam dan juga versi Glacier Blue ini. Kalau kalian pengen buka Asus ROG GL531 GT ini, saya sarankan pelan-pelan, karena dia kan tadi yang ada warnanya mubeng atau warna neon yang seolah-olah mengangkat laptopnya ini, dia memiliki soket kabel. Jadi ada, kalau kalian langsung geradak kayak gini, itu nanti soket kabelnya yang ada di sini tuh bisa rusak. Nah, jadi lampu-lampu yang ada di pinggirannya tadi dia pakai soket seperti ini, dan kalau misalkan kalian buka pelan-pelan dulu, nanti soketnya kalian lepas pelan-pelan biar dia nggak rusak. Oke, jadi kemudian untuk bagian dalamnya ini dia terdapat dual fan yang diklaim Asus memiliki anti dust self cleaning. Jadi kalian nggak perlu khawatir tentang dual fan-nya ini, karena dia juga bisa membersihkan dust atau debunya sendiri, yang namanya adalah fitur anti dust atau self cleaning. Kemudian dua kipas ini juga dibantu dengan dua pipa heat pipe, dan untuk thermalnya atau panasnya dikeluarkan melalui belakang. Jadi ada sistem exhaust 2 di belakang sini. Untuk apa saja yang bisa di-upgrade di seri ini, tentu saja adalah RAM-nya. Jadi RAM-nya kalian bisa upgrade sampai 32 GB, karena RAM-nya ini bawaan default adalah 8 GB dengan speed 2666 MHz. Jadi kalian kalau misalkan secara teoritis kalian mau upgrade mentok 32 GB, kalian ganti dulu yang 8 GB ini menjadi 16 GB, dan satu keping di slot yang kosong ini kalian upgrade juga menjadi 16 GB. Jadi total 32 GB. Kemudian kalian juga bisa upgrade slot SSD M.2-nya yang ada di sini dengan cara mengganti ke kapasitas yang lebih besar. Dan di sebelah kiri pojok bawah ini juga ada slot untuk hard disk. Jadi kalau kalian merasa SSD 512 GB ini kurang dan kalian belum cukup budget untuk upgrade SSD M.2, kalian bisa upgrade SSD SATA 2,5 inch, karena di sini ada slot untuk hard disk. Jadi di sini ada tulisan HDD. Kemudian nanti kalian taruh SSD SATA, kemudian kalian sambungkan portnya ke sini. Kemudian untuk spesifikasi baterainya masih standar ya, masih 48 Wh battery, sama seperti Asus TUF.
Jadi Asus ROG G531 GT ini 48 Wh. Jujur aja saya nggak tes, tapi kalau baterai 48 Wh itu kalau kalian gunakan untuk game mungkin sekitar 2 jam. Dan kalau kalian gunakan untuk musik, entertainment dengan koneksi WiFi bisa bertahan sekitar 4 jam. Dan kalau nggak pakai WiFi bisa bertahan sekitar 5-6 jam. Dan kalau kalian lihat di port I/O sebelah kiri itu ada beberapa port I/O, 3, kemudian di belakang juga ada 3. Nah, di sebelah kanan ini kosong sama sekali. Dan Asus ROG G531 GT ini menurut saya kekurangannya kalau untuk konektivitas adalah di SD card. Jadi dia nggak ada slot untuk SD card. Dan seharusnya kalau dimasukkan ke port sebelah kanan, menurut saya masih bisa ya kalau untuk slot SD card atau USB Thunderbolt mungkin. Dan sekarang saatnya kita tes Asus ROG G531 GT ini dari segi performa. Pertama seperti biasa kita menggunakan Sensebench R15 sambil memonitoring suhunya melalui HW Monitor. Dan hasilnya sepertinya teknologi 3D Flow Zone dari Asus ini bukanlah gimmick, karena di running pertamanya ini mendapatkan skor yang lumayan tinggi untuk Core i7 9750H, dan mungkin ini adalah skor tertinggi laptop yang pernah saya review. Dengan skor di running pertamanya itu 1261, di running keduanya naik menjadi 1272, running ketiga 1271, running keempat 1274, dan skor terendahnya itu ada di running ke-8 yaitu 1216. Gak ada skor yang di bawah 1200. Jadi menurut saya 3D Flow Zone-nya Asus ini ternyata bukan gimmick, karena hasil benchmark R15-nya ini tinggi banget. Dan untuk suhu temperatur max load-nya ketika kita benchmark sebanyak 10 kali di Sensebench R15 ini, suhu max load-nya ada di angka 90 derajat Celcius. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan drivernya Skydiver. Asus ROG G531 yang versi Glacier Blue ini mendapatkan skor 23.972. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang khusus kita gunakan untuk benchmark rendering di DKID. Jadi semua laptop yang kita review di DKID itu menggunakan template dari Premiere Pro ini, dan hasilnya Asus ROG G531 GT mampu merender template yang khusus di DKID dengan durasi waktu 1 menit 32 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game yang ringan dulu yaitu Dota 2 dengan resolusi Full HD dan grafiknya mentok kanan, dan hasilnya Asus ROG G531 GT Glacier Blue ini mendapatkan average FPS yang cukup tinggi walaupun kita menggunakan settingan mentok rata kanan yang rata-rata FPS-nya itu 80-an. Lanjut ke game ringan yang lain yaitu CSGO, dan kita menggunakan resolusi Full HD juga, settingannya pun juga rata kanan, dan hasilnya juga masih cukup tinggi dengan average FPS ada di angka 96-100 FPS. Lanjut ke game yang cukup berat yaitu Battlefield 1. Di sini kita juga menggunakan resolusi Full HD, settingan grafiknya juga ultra, dan hasilnya juga masih sangat playable dengan average FPS 80-90 FPS. Kemudian game terakhir kita coba di game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam. Resolusinya masih Full HD tentunya, dan juga grafiknya kita setting ke ultra atau rata kanan, dan hasilnya juga masih sangat playable dengan average FPS yang didapat itu sekitar 60-75 FPS. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Asus ROG G531 GT Glacier Blue. Aduh, banyak banget G-nya ya. Dan kesimpulannya versi DKID adalah kalau misalkan kalian bosan dengan warna laptop gaming yang biasanya itu hitam pekat, hitam polos, hitam manis, bukan hitam manis. Kalau hitam manis itu kecap. Kalian bisa memilih Asus ROG G531 GT Glacier Blue ini kalau misalkan kalian bosan dengan laptop yang warnanya hitam. Tapi ada tapinya, untuk yang versi ini itu selisihnya 1 juta dengan yang versi hitam. Dan apa perbedaannya dengan yang versi hitam? Warna dan juga harga. Karena untuk spesifikasi, untuk bagian dalam itu semuanya sama. Jadi dengan selisih 1 juta kalian bisa mendapatkan yang warna Glacier Blue yang menurut saya memang sangat futuristik. Cuman kalau misalkan budget kalian kurang, kalian bisa memilih yang warna hitam. Karena sekali lagi perbedaannya hanya di harga dan juga warna. Harga SRP untuk yang warna hitam itu 18.300.000 dan untuk yang versi Glacier Blue ini 19.300.000. Jadi selisihnya 1 juta. Dan mungkin cukup segini aja video review kita kali ini, karena saya membeli ini awalnya saya pikir akan ada perbedaan apa gitu antara yang versi hitam dan versi Glacier Blue. Ternyata perbedaannya hanya dua tadi, yaitu harga dan warna. Dan untuk review lengkapnya sebenarnya saya udah review. Jadi untuk kalian yang pengen tahu versi review lengkapnya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan ini. Cuman yang saya review dulu itu warnanya hitam. Oke, jadi cukup segitu aja video review kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.